artinya menjajah saudara sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara Purwanto menyatakan telah memberhentikan sementara Wakepsek SMA N52 Jakarta karena melakukan tindakan intoleransi terhadap muridnya. Kasus ini terungkap setelah beredar rekaman Wakepsek dan seorang guru lain yang meminta salah satu calon ketua OSIS di sekolah itu digugurkan karena beragama Kristen. Meski begitu, pemberhentian permanen belum dilakukan karena masih menunggu dari tim Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Purwanto berharap sekolah memberikan contoh kepada siswanya mengenai demokrasi yang baik, memberikan kesempatan kepada calon yang memenuhi kompetensi. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad ya Habiballah, sallallahu ala Muhammad ya Nabiyallah, sallallahu ala Muhammad ya Allah ya Rabbi salimna fil Indonesia. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, hayya na'budullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah wa insyaallah nahnu jami'an husnul khatimah. Ibda bil basmalah. Sallu ala nabi. Pada hari ini kita membahas yang memilukan perasaan kita bersama sebagai rakyat Indonesia yang ingin maju ke depan. Kenapa? Karena masih saja ada segelintir orang atau oknum-oknum yang berpikiran masih sederhana, bahkan berpikiran masih sangat tradisional dan super tradisional, yang mana cenderung intoleran. Ini sangat mengkhawatirkan kita. Bila para pendidik, bila para penggagas pendidikan melakukan praktek-praktek intoleran, ini bisa menyebabkan hancurnya demokrasi, hancurnya tatanan bernegara dan beragama di Republik Indonesia. Nauzubillah, semua nauzubillah. Sebagaimana biasa, kami akan membacakan satu atau dua kata atau satu kalimat dari kitab ini agar ada sinkronisasinya, spiritnya yang kita ambil, sehingga kita menemukan jejak-jejak yang harus kita telusuri, kita telah bersama, sehingga mendapatkan pencerahan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Lakuntum minal khasirin. Lakuntum minal khasirin. Lakuntum minal khasirin bil makna adalah sesuatu kerugian besar bila kita, kalian atau siapapun yang melakukan intoleran di Republik Indonesia itu merugikan secara pribadi dan secara kolektif tentunya. Mengapa? Karena sifat-sifat intoleran adalah sesuatu yang merugikan sistem demokrasi yang sudah kita bangun selama 77 tahun lamanya. Jika intoleran dibiarkan berkembang, maka akan terjadi chaos, akan terjadi kerusuhan secara massal dan sistemik. Nauzubillah, semua nauzubillah. Sifat intoleran adalah hasil dari pola pikir. Pola pikir terbentuk hasil dari didikan, yang mana didikan di dalam lingkungan keluarga yang paling terkecil. Oleh karenanya, mari biasakan kita bertoleransi dalam segala hal di dalam rumah tangga kita pribadi masing-masing, agar anak-anak kita kelak dan diri kita tentunya berubah mindsetnya. Arti sebuah perbedaan harus kita sikapi dengan bijaksana. Arti sebuah ketidaksamaan kita sikapi dengan tenang dan berpikir jernih. Bergotong royong, sifat musyawarah untuk mencapai mufakat. Jangan sampai segala sesuatu itu hanya berdasarkan pokoknya,
Tidak boleh. Negara ini dibangun atas dasar kebersamaan. Ada suku, ada agama yang berbeda-beda tentunya. Republik Indonesia berdiri atas dasar itu semua. Perbedaan suku, perbedaan agama. Dan itu fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri, yang tidak bisa kita buang begitu saja. Dan kita tidak bisa menutup diri dari hal seperti itu. Artinya adalah Republik Indonesia adalah negara yang pluralisme. Negara yang memiliki pemikiran yang beraneka ragam, negara yang memiliki budaya yang beraneka ragam, negara yang memiliki keyakinan yang bermacam-macam. Itulah Indonesia. Harus kita syukuri. Disinilah kita mengambil spirit kebersamaan agar kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang menginginkan Republik Indonesia itu terdiri dari beberapa suku, beberapa agama. Allah yang menginginkan, bukan rakyat Indonesia. Karena filosofi bernegara itu berkumpulnya beberapa kelompok orang bertekad satu visi, menyatakan kebersamaan, kemerdekaan, sehingga terjadilah namanya negara. Negara kita adalah negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya negara kita terdiri atas pulau-pulau, budaya, agama yang tidak bisa kita tepiskan begitu saja. Oleh karenanya, mulai sekarang, mulai detik ini, mari kita membuang stigma yang namanya agama mayoritas, agama minoritas, suku mayoritas, suku minoritas. Itu kita buang stigma itu. Yang adalah kita orang Indonesia. Berbeda-beda tapi satu juga. Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus kita pahami bersama. Jangan pernah kita biarkan diri kita mengambil jejak-jejak kolonial, mengambil jejak-jejak penjajahan yang kita ulang kembali. Artinya menjajah saudara sendiri, ya, atas dasar suku dan agama. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ingatlah, kita ini generasi yang akan silih datang dan berganti. Yang tua akan wafat dengan sendirinya, yang muda akan menggantikan posisi yang tua. Begitu seterusnya. Dan sampai dunia ini hancur, kalau kita mampu seperti itu, maka Republik Indonesia akan tetap eksis di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat mutlak untuk tetap utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia ada di bumi Allah adalah toleransi. Mari kita bersama-sama berusaha menyadari bahwasanya Islam itu tidak sepicik itu. Kita berusaha mengembangkan Islam yang moderat, Islam yang intelektual, Islam yang progresif, Islam yang mendasarkan diri bahwasanya Islam yang mencintai negara, mencintai budaya, mencintai semua agama yang ada di Republik Indonesia. Itulah Islam yang seharusnya ada di Republik Indonesia ini. Kita tidak bisa membawa Islam dari negara lain untuk masuk ke Indonesia karena budaya kita berbeda jauh dengan negara-negara lain. Jadi tolong bedakan mana agama, mana negara. Ya, jadi agama dengan negara berbeda jauh, tidak bisa disamakan. Agama dia bisa jadi berdiri sendiri tanpa sebuah negara, bisa. Sedangkan negara tanpa sebuah agama, walaupun bisa berdiri, akan cepat hancur. Karena apa? Karena kuatnya sebuah negara dalam moralitas. Jika masyarakatnya tidak bermoral, maka dapat dipastikan yang kuat akan membantai yang lemah akan menjadi objek eksploitasi dari mayoritas. Siapapun orangnya yang mengaku muslim, mari jaga persaudaraan kita. Mulai sekarang biasakan jangan bertanya apa agamamu. Tapi kau saudaraku, maka kau orang Indonesia, kau adalah saudaraku. Mari kita bekerja sama untuk membangun kemajuan Republik Indonesia. Barakallahu walhamdulillahirabbil alamin.